wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Santi Aisyah. Berjumpa lagi bersama saya di blog Santi Nur 179 blogspot.com. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud tentang sosiologi secara bahasa dan istilah. Sosiologi secara bahasa itu berasal dari bahasa Latin socius yang berarti teman atau masyarakat, dan dari bahasa Yunani yang berarti logos yang berarti ilmu atau kajian. Secara istilah adalah sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi di antara individu dan kelompok, serta pola-pola sosial yang terjadi dalam suatu komunitas. Sosiologi meneliti bagaimana manusia hidup bersama, bagaimana struktur sosial terbentuk, serta bagaimana kebudayaan, norma, dan nilai mempengaruhi perilaku sosial. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apa saja ciri ilmu sosiologi? Ilmu sosiologi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Berikut adalah beberapa ciri utama ilmu sosiologi. Yang pertama itu empiris. Empiris adalah sosiologi didasarkan pada pengamatan dan data yang dikumpulkan dari kehidupan sosial nyata. Penelitian sosiologis menggunakan metode empiris untuk mendapatkan data yang valid dan dapat diuji. Yang kedua itu ada teoritis. Teoritis adalah sosiologi berusaha untuk mengembangkan teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena sosial. Teori-teori ini membantu memahami hubungan antara berbagai aspek kehidupan sosial. Adapun yang ketiga itu non-etis. Non-etis adalah sosiologi bersifat objektif dan tidak menghakimi. Ilmu ini tidak menilai baik atau buruknya suatu fenomena sosial, tetapi berusaha untuk memahaminya berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat itu kumulatif. Kumulatif adalah pengetahuan dalam sosiologi berkembang dan bertambah seiring waktu. Teori-teori baru dibangun di atas teori-teori yang sudah ada, dan penelitian baru seringkali memperbaharui atau memperbaiki pemahaman yang sudah ada. Yang kelima itu adalah komparatif. Komparatif adalah sosiologi seiring kali menggunakan pendekatan perbandingan untuk memahami fenomena sosial dengan membandingkan berbagai masyarakat atau kelompok sosial. Sosiologi dapat mengidentifikasi pola umum dan perbedaan yang signifikan. Yang keenam itu ada holistik. Holistik adalah sosiologi memandang masyarakat secara keseluruhan, memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan agama, beserta bagaimana semua aspek ini saling berinteraksi. Yang ketujuh adalah normatif deskriptif. Adalah meskipun sosiologi tidak menghakimi, ia dapat mendeskripsikan norma-norma sosial dan bagaimana norma-norma tersebut mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja tangga ilmu sosiologi? Tangga ilmu sosiologi merujuk pada tingkatan atau hierarki dalam studi sosiologi yang menggambarkan cara pandang dan pendekatan dalam mempelajari fenomena sosial dari tingkatan yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Konsep ini tidak selalu digunakan secara universal dalam sosiologi, tetapi beberapa sumber merujuk pada pendekatan hierarkis ini. Berikut adalah penjelasan dari tangga ilmu sosiologi. Yang pertama itu tingkatan abstrak, filsafat sosiologi atau teori sosial.
Pada tingkatan ini, sosiologi berkaitan dengan teori-teori umum dan konsep-konsep abstrak yang menjelaskan sifat dasar masyarakat, struktur sosiologi, dan hubungan sosial. Di sini, teori-teori besar seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme simbolik dikembangkan untuk memahami masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua itu ada tingkatan makro, sosiologi makro. Ini adalah tingkatan di mana sosiologi menganalisis struktur sosial dalam skala besar seperti negara, institusi, sistem ekonomi, atau kelompok masyarakat secara keseluruhan. Penelitian pada tingkat ini fokus pada pola-pola sosial dan bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat secara umum. Yang ketiga itu ada tingkat meso, sosiologi meso. Pada tingkat meso, sosiologi mempelajari kelompok-kelompok sosial atau organisasi yang lebih kecil, seperti komunitas, perusahaan, atau organisasi lain yang berada di antara tingkatan individu dan masyarakat luas. Studi ini melihat bagaimana organisasi ini berfungsi, berinteraksi, dan mempengaruhi individu di dalamnya. Yang keempat ada tingkatan mikro, sosiologi mikro. Sosiologi mikro berkaitan dengan interaksi sosial dalam skala kecil, seperti interaksi antara individu atau kelompok kecil. Studi ini fokus pada perilaku individu dalam konteks sosial mereka sehari-hari, termasuk bagaimana mereka memahami dan memaknai tindakan dan simbol dalam interaksi sosial. Yang kelima ada tingkatan empiris, metode penelitian. Ini adalah tingkatan paling konkret, di mana sosiologi menggunakan metode penelitian seperti survei, observasi, wawancara, atau eksperimen untuk mengumpulkan data dan menguji teori. Pada tahap ini, ilmu sosiologi bergerak dari teori dan konsep ke pengujian dan validasi empiris berdasarkan data nyata. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sangat mendalam dan multifaset, mencerminkan nilai-nilai historis, kultural, politik, dan sosial yang telah membentuk identitas nasional. Berikut adalah beberapa makna penting kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama, bebas dari penjajahan. Kemerdekaan menandakan berakhirnya penjajahan oleh kekuatan asing yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bagi Indonesia, kemerdekaan adalah simbol dari lepasnya cengkeraman penjajah dan kembalinya kedaulatan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, identitas nasional. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan dan mempromosikan identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai, budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Ini juga berarti pengakuan terhadap kebinekaan sebagai kekuatan dalam kesatuan. Yang ketiga itu adalah kedaulatan politik. Kemerdekaan memungkinkan Indonesia untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri, membuat keputusan politik secara mandiri, dan berpartisipasi dalam komunitas internasional sebagai negara yang berdaulat. Yang keempat, hak asasi dan kesejahteraan. Kemerdekaan memberikan landasan bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, kesehatan, dan perlindungan hukum. Yang kelima, kesempatan untuk berkembang. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mengembangkan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya tanpa campur tangan asing. Ini berarti membangun negara yang mandiri, maju, dan berdaya saing di kancah global. Yang keenam, semangat perjuangan dan persatuan.
Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan oleh para pahlawan dan rakyat Indonesia. Hal ini memperkuat semangat persatuan dan gotong royong sebagai dasar untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan cita-cita nasional. Yang ketujuh adalah penerapan nilai Pancasila. Kemerdekaan memungkinkan Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan demokrasi, dan keadilan sosial. Udah, Om. Oke, terima kasih Mbak Santi. Nah, Om Bom nyimak ya pertanyaan dan jawabannya di sini lengkap ya. Alhamdulillah ya. Oke. Dari dibaca atau dijelasin dari atas sampai bawah ya. Oke, nah dari yang pertama dulu nih. Yang kita singkat aja ya, karena mungkin menurut Om Bom Bom di sini udah cukup ya, udah lengkap jawabannya. Nah, kalau istilah sosiologi, jadi yang perlu diingat itu apa, Mbak Santi? Terdiri dari dua kata. Dua kata itu apa yang biasanya sering keluar dalam ujian? Sosius dan logos. Nah ya, sosius dan logos artinya adalah ilmu berkawan ya, ilmu atau ilmu tentang masyarakat. Oke. Nah, ini referensinya dari mana Mbak Santi? Nanti dicantumin jangan lupa. Nah, oke, nanti di situ dimasukin ya, nanti ya untuk referensinya ya. Nah, kalau ciri ilmu sosiologi itu ada 4 sebenarnya, Mbak Santi. Di sini kelebihan ya. Nomor 5, bagian 5, bagian 6, bagian 7 itu nggak termasuk. Yang termasuk itu bagian nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba sebutin yang 1, 2, 3, 4-nya. Ciri ilmu sosiologinya. Empiris, teoritis, non-etis, dan kumulatif, Om. Ya, empiris, 1, 2 teoritis, non-etis, sama kumulatif. Nah, contoh-contohnya belum ada ya? Belum, Om. Nah, belum ya. Nanti bisa ditambahkan contohnya mungkin untuk Mbak Santi. Contoh misalkan, contoh dari non-etis, tidak mempersoalkan baik atau buruk, yaitu sosiologi tidak menghakimi. Tapi ya, Mbak Santi ya. Ya, Om. Nah, contohnya itu misalkan tidak menghakimi, seorang ilmuwan itu tidak menghakimi misalkan seseorang itu berbuat salah gitu ya, atau misalkan seorang pencuri itu tidak menghakimi gitu ya. Sebagai misalkan seorang sosiolog tidak menghakimi seorang pencuri, misalkan penyebabnya karena apa? Misalkan karena ekonomi gitu ya, atau misalkan karena dia kelaparan ataupun yang lain. Nah, itu ya bagian dari seorang sosiolog. Nah, nanti bisa ditambahkan ya Mbak Santi contoh-contohnya ya. Oke. Nah, yang kelima, keenam, ketujuh mah itu masuk ke dalam subbidang sosiologi. Ada komparatif, ada holistik, ada normatif deskriptif itu ya. Oke. Nah, tangga sosiologinya juga udah lengkap ya. Nah, sebenarnya tangga sosiologi itu yang dipelajari Mbak Santi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini uraiannya di sini ya. Sebenarnya udah lengkap ya. Subbidangnya ada apa aja? Ada pengantar sosiologi ya, pengantar ilmu sosial. Yang keduanya ada nilai dan norma. Yang ketiganya ada sosialisasi. Yang keempatnya misalkan ada pengendalian sosial, ada struktur sosial, ada mobilitas sosial, ada masyarakat multikultural ya, ada lembaga sosial, dan ada perubahan sosial. Nah, nanti bisa ditambahkan aja, tapi udah cukup ya di sini ya. Di sini udah dijelasin semuanya. Oke. Makna kemerdekaannya juga ya. Nah, Om Bom mau nanya nih. Kemarin ada lomba nggak di Jabal? Ada perlombaan? Ada. Alhamdulillah ada ya. Nah, perlombaan apa aja kemarin Mbak Santi di Jabal? Banyak, Om. Oh, banyak. Lumayan, alhamdulillah banyak, Om. Banyak. Mbak Santi dapat juara lomba apa?
Alhamdulillah itu Om ngambil koin dalam tepung. Oh, ngambil koin dalam tepung. Nah, kira-kira makna perjuangannya apa kalau ngambil koin dalam tepung? Mencari koin Om. Ya, mencari koin intinya itu berusaha keras ya. Nah, itu makna kemerdekaannya juga bisa di situ. Oke, cukup Mbak Santi. Ada pertanyaan nggak Mbak Santi? Hmm, Ada pertanyaan? Di materi ini ada yang mau bertanya atau bingung? Insya Allah nggak ada Om. Nggak ada ya, cukup ya. Oke. Udah Om Bom off ya di sini ya.